Hai semuanya, pernah gak sih kamu mikir kalau ada masalah soal nikah, warisan, atau bahkan bisnis syariah, kita cari buntung kemana? Tentu saja ke pengadilan agama kan? Tapi tahukah kamu, dulu sistem peradilan agama kita tidak seperti sekarang yang terstruktur dan canggih. Ada masa di mana aturannya itu beda di Jawa, beda pula di Kalimantan. Bahkan ada aturan masih menggunakan zaman kolonial loh. Nah, buat kamu yang penasaran gimana panjangnya sampai seperti sekarang, yuk kita bahas 3 undang-undang penting yang bikin semua itu berubah. Nah, yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Sebelum tahun ini, sistem peradilan agama tidak terpadu. Ada aturan kolonial seperti Statblad 1882, Nomor 152, Daerah Jawa dan Madura. Lalu ada Statblad 1937, Nomor 638 atau 639, Daerah Kalimantan. Kemudian Peraturan Pemerintah 45 tahun 1957 di luar daerah Jawa dan Madura. Karena keberagaman ini menghambat kesatuan hukum, sehingga lahirlah undang-undang untuk menyatukan sistem berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Poin pentingnya, peradilan agama untuk umat Islam terdiri dari pengadilan agama tingkat pertama, pengadilan tinggi agama tingkat banding, dan Mahkamah Agung sebagai puncaknya, dengan kedudukan dan kekuasaan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk perkara perdata agama, daerah hukum, pengadilan agama di ibu kota kabupaten atau kota madya, pengadilan tinggi agama di ibu kota provinsi, kemudian pembinaan teknis oleh Mahkamah Agung, diantaranya ada organisasi, administrasi, lalu ada keuangan oleh Menteri Agama tanpa mengurangi kebebasan dari hakim. Lalu ada susunannya. Susunan pengadilan agama itu terdiri ketua, wakil ketua, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Sedangkan pengadilan tinggi agama itu ada ketua, wakil ketua, hakim tinggi, panitera, dan sekretaris. Kemudian dari syarat menjadi hakim itu adalah pertama, pengadilan agama haruslah WNI, Islam setia Pancasila, bukan dari organisasi terlarang, sarjana minimal 25 tahun, dan memiliki pengalaman ketua atau wakil sebanyak 10 tahun pengalaman. Lalu ada pengadilan tinggi agama dengan syarat yang sama dengan pengadilan agama, dengan minimal pengalaman sebagai ketua atau wakil pengadilan agama sebanyak 5 tahun. Nah, ada pun larangan dan pemberhentian. Tidak boleh merangkap jabatan tertentu. Pemberhentian dengan terhormat itu karena sakit karena permintaan sendiri, sakit, ataupun pensiun, dan tidak cakap. Berhentian dengan tidak terhormat, diantaranya ada kejahatan dan perbuatan tercela. Yang kedua, itu ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Nah, 15 tahun kemudian, Undang-Undang Nomor 7 1998 tidak lagi mencukupi, dan era reformasi dan pertumbuhan ekonomi syariah yang berkembang pesat membuat perlu aturan baru untuk menyesuaikan sengketa di bidang tersebut. Adapun bahan utamanya di undang-undang ini, yang pertama, perluasan kehakiman. Selain perkara perdata agama, kini juga melayani sengketa ekonomi syariah seperti perbankan, syariah, zakat, pasar modal, wakaf, koperasi, dan UMKM syariah, dengan perluasan pencakupan masyarakat agar lebih mudah diakses hingga daerah terpencil. Lalu struktur organisasi ditambah unit kerja khusus ekonomi syariah dengan hakim ahli. Dengan sumber daya manusia, hakim dan pegawai wajib untuk mempunyai kompetensi ekonomi syariah melalui pendidikan. Lalu yang ketiga itu ada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, muncul pertentangan terkait integritas dan profesionalisme aparatur. Diperlukan penyelenggaraan dengan peraturan hukum nasional lainnya seperti UMKM Komisi Yudisial dan Kejaksaan Agama. Perubahannya diantaranya ada pertama, pengawasan dan integritas. Peran Komisi Yudisial diperkuat untuk mengawasi hakim, menyelidiki, dan memberikan sanksi agar ada mekanisme pengaduan masyarakat. Lalu ada profesionalisme atau pendidikan, pelatihan yang berkelanjutan, standar kompetensi untuk setiap jabatannya. Kemudian kesejahteraan aparatur. Lalu ada penyempurnaan hukum acara dengan aturan yang lebih jelas, menggunakan bahasa Indonesia yang baku, dan ada penerjemah bagi yang membutuhkan. Dengan kerjasama yang lebih erat dengan Kejaksaan Agama, KUA, dan lembaga ekonomi syariah lainnya.
Jadi kesimpulannya, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 menjadi fondasi awal yang menyatukan sistem peradilan agama nasional. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 memperluas wewenang ke bidang ekonomi syariah sesuai perkembangan masyarakat. Dan terakhir ada Undang-Undang 50 tahun 2009 yang memperkuat integritas dan profesionalisme agar pelayanan lebih adil dan berkualitas. Nah, itu dia review singkat. Semoga bermanfaat untuk membuat tugas dan pengetahuan teman-teman sekalian.